Hello everyone, welcome to English Here. Ada banyak sekali kosakata bahasa Inggris yang memiliki arti yang mirip, sehingga kadang membuat kita sulit membedakan mana yang harus dipakai. Di video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari perbedaan untuk kata speak, say, tell, dan talk yang sering disalahgunakan karena tidak paham. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Speak dan talk memiliki arti yang sama, yaitu berbicara. Sedangkan say dan tell memiliki arti yang sama, yaitu mengatakan. Mari kita lihat perbedaan untuk keempat kata ini. Dimulai dari speak. Speak memiliki fungsi yang sama dengan talk, yang berarti berbicara. Namun, speak digunakan dalam situasi yang lebih formal dan ketika ingin menekankan sesuatu yang penting. Jadi perbedaannya adalah lebih formal dan ketika ingin mengatakan sesuatu yang penting. Kita lihat contoh kalimatnya. As a new director, I speak to the meeting attendees about the company mission. Sebagai seorang direktur baru, saya berbicara kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan tentang misi dari perusahaan. Jadi ini menekankan sesuatu yang penting, maka menggunakan kata speak, berbicara. Contoh kalimat yang kedua, he can speak English fluently and little bit of French. Dia bisa atau dia dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan sedikit bahasa Prancis. Jadi, gunakan kata speak yang artinya berbicara untuk kalimat yang formal maupun menekankan kalimat yang penting. Sekarang kita ke kata selanjutnya yaitu say. Say artinya mengatakan. Ketika menggunakan say, kita tidak langsung menggunakan objek setelahnya, sebagaimana kalimat SPO pada umumnya. Jadi, di sini menggunakan say berarti tidak ada objek setelah kata kerja. Kata kerjanya say ya. Kita langsung lihat contoh. The client said to me that they want another design. Klien tersebut mengatakan kepadaku bahwa mereka menginginkan rancangan yang lain. Lihat, di sini setelah kata said atau say tidak boleh langsung ada objek. Harus ada kata lain seperti to. Kalimat lainnya, I said that it's not on our agreement. They didn't look happy. I said that. Saya mengatakan bahwa. Maka setelah said, setelah say, tidak boleh langsung ada objek. Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia. Saya berbicara kepada. Harus ada kata kepada sebelum ke objeknya, kepada dia misalnya. Paham ya? Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Selanjutnya kita ke kata tell. Tell artinya sama seperti say, yaitu mengatakan. Apa bedanya dengan say? Ketika menggunakan tell, kita langsung menambahkan objek seperti you, her, his, us, it setelah kata kerja, yakni tell-nya ya, karena siapa yang menerima informasi tersebut penting dalam verb tell. Jadi, ketika gunakan kata mengatakan yang menggunakan tell, kita harus menggunakan objek setelah kata tell-nya. Beda dengan say yang tidak boleh langsung objek setelah say-nya. Kita lihat contoh kalimatnya. I tell my husband to buy some tissues on the way home. Saya mengatakan kepada suami saya untuk membelikan tisu di perjalanan pulang. Contoh yang kedua, please tell me right now. Tolong katakan padaku sekarang.
Jadi, gunakan tell ketika langsung ada objek di belakang kata tell. Sedangkan gunakan say ketika tidak boleh ada objek setelah kata say-nya. Terakhir, kita ke kata talk, yang artinya berbicara, sama seperti speak. Bedanya apa? Talk sama seperti speak yang berarti berbicara dengan orang. Bedanya, talk digunakan dalam situasi yang informal atau kasual. Jadi, perbedaannya hanya pada informal dan formal. Talk itu yang informal, speak itu yang formal. Contoh kalimatnya, I want to talk with you. Aku ingin berbicara denganmu. Contoh lain, let's talk about it more on office hours later. Yuk kita bicara tentang itu lebih lagi saat jam kerja saja. Jadi kata talk lebih kasual, kata speak lebih formal dan lebih penting. That's it. Yuk tes pemahamanmu. Buatlah satu kalimat menggunakan kata talk. Jawaban-jawaban di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.